Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang ini anak-anak soli dan soliha? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran tematik kita di pertemuan kedua. Pada siang ini kita akan membahas soal penilaian akhir subtema 2. Ayo, lekas buka buku paket kalian pada halaman 77 sampai 78 ya. Jangan lupa untuk menyalin jawaban dari pembahasan soal ini ke buku paket kalian ya, agar bisa digunakan untuk belajar. Nomor 1. Buku petunjuk penggunaan berisi petunjuk untuk penggunaan sebuah alat atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Silahkan disalin ya jawabannya anak-anak soliha. Soal nomor 2. Listrik dapat menjadi bahaya apabila bersentuhan dengan titik-titik. Jawabannya yaitu A. Air. Jawabannya A. Air. Kenapa bisa air? Sebab arus listrik akan mengalir dan terlarut di air, yang menimbulkan arus dengan tegangan besar dan menyebabkan bahaya seperti kebakaran dan sengatan listrik ke orang di dekatnya. Apabila tangan kalian sedang basah, hati-hati ya ketika kalian akan memegang peralatan yang mengalirkan listrik. Soal nomor 3. Perhatikan poster berikut. Kalimat yang terdapat pada poster tersebut merupakan kalimat titik-titik. Jawabannya adalah kalimat D. Perintah. D. Perintah. Karena dalam poster tersebut terdapat kalimat yang mengandung kata perintah, yaitu matikan. Soal nomor 4. Adit menggunakan topi berwarna merah, baju olahraga, dan celana pendek pergi ke lapangan untuk menonton sepak bola. Ia berjalan sambil memegang es krim di tangan kanannya. Berdasarkan kalimat tersebut, kalimat manakah yang menunjukkan teks visual? Jawabannya yaitu kalimat Adit menggunakan topi berwarna merah, baju olahraga, dan celana pendek. Mengapa demikian? Karena teks visual adalah sebuah teks atau kalimat untuk menerangkan sebuah gambar agar pembaca lebih paham. Bisa dipahami anak soliha? Kita lanjutkan ya. Soal nomor 5. Menghormati hak orang lain merupakan sebuah titik-titik. Jawabannya yaitu B. Kewajiban. B. Kewajiban. Karena jika kita tidak menghormati hak orang lain, maka dapat menyebabkan perkelahian dan permusuhan. Soal nomor 6. Tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hak sebagai warga yang pertama, mendapat penghidupan. Yang kedua, mendapat pekerjaan yang layak. Yang ketiga, yaitu mendapat fasilitas jalan dengan aman. Hak yang keempat, yaitu mendapat lingkungan yang bersih dan aman. Kalian boleh menuliskan hak sebagai warga negara yang lainnya yang kalian ketahui, tidak harus dari 4 yang Ustadzah sebutkan tadi.
Kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Kewajiban yang kedua yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam. Kewajiban yang ketiga yaitu menghormati hak orang lain. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam lingkungan. Untuk jawaban kewajiban, kalian juga bisa menuliskan sesuai pemikiran kalian sendiri. Soal nomor 7. Manusia berhak untuk mendapatkan titik-titik dan titik-titik yang layak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jawabannya yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan. Hak tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 27 ayat 2. Soal nomor 8. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat yang pertama, ketika di jalan raya kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Kalimat yang kedua yaitu orang-orang berjalan di trotoar dengan aman. Nah, dari kedua kalimat tersebut, manakah yang termasuk hak sebagai pengguna jalan? Ya, benar, yaitu kalimat kedua. Orang-orang berjalan di trotoar dengan aman. Karena itu merupakan hak dari pejalan kaki. Soal nomor 9. Sumber energi terbesar adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B. Matahari. B. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama yang sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup. Soal nomor 10. Tuliskan perubahan energi yang terjadi pada benda-benda tersebut. Yang pertama yaitu setrika. Yang kedua adalah panel surya. Dan yang ketiga adalah mobil remote control. Apa saja perubahan energi dari ketiga benda tersebut? Mari kita simak ya. Setrika. Perubahan energi yang terjadi pada setrika yaitu energi listrik menjadi energi panas. Panel surya. Perubahan energi yang terjadi pada panel surya yaitu energi cahaya menjadi energi listrik. Energi cahaya ini berasal dari sumber energi matahari. Dan yang terakhir, mobil remote control. Perubahan energi yang terjadi pada mobil remote yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Karena mobil remote biasanya menggunakan baterai, sedangkan baterai merupakan energi kimia. Soal nomor 11. Proses perubahan energi pada lampu adalah... Kalian pasti sudah tahu semua. Ya, benar. Perubahan energi yang terjadi pada lampu adalah A. Listrik menjadi cahaya. Soal nomor 12. Energi listrik dapat berubah menjadi energi titik-titik, 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 dan titik-titik. Jawabannya yaitu dapat berubah menjadi energi panas seperti pada setrika, dapat berubah menjadi energi cahaya seperti pada lampu, dapat berubah menjadi energi suara atau bunyi seperti pada radio. Energi listrik juga dapat berubah menjadi energi kimia seperti baterai yang sedang di-charge. Dan yang terakhir, energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak seperti pada blender,
dan kipas angin. Soal nomor 13. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B. Kentang. B. Kentang. Karena susu itu berasal dari sapi dan sapi adalah hewan, jadi susu merupakan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Keju juga berasal dari susu sapi, jadi keju merupakan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Begitu juga daging. Daging merupakan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Soal nomor 14. Masyarakat di pegunungan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara titik-titik. Jawabannya yaitu dengan cara berkebun dan bertani. Karena di daerah pegunungan terdapat sumber air bersih, perkebunan, dan lahan pertanian. Soal nomor 15. Tuliskan sumber daya alam perairan yang memiliki nilai ekspor yang tinggi di Indonesia. Jawabannya yaitu mutiara. Mutiara merupakan komoditas ekspor yang bernilai tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan. Dan mutiara biasanya didapatkan dari perairan yang ada di Indonesia. Soal nomor 16. Sayuran, buah-buahan, dan teh merupakan sumber daya alam yang biasanya dihasilkan dari daerah titik-titik. Jawabannya yaitu daerah dataran tinggi. Soal nomor 17, 18, 19, dan 20 merupakan soal bonus. Kita tidak perlu membahas soal itu ya. Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Sudah dicatat semua kan anak-anak solihah? Semoga sudah ya. Sehingga bisa kalian gunakan untuk belajar kembali. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.